135's as Manu Gonzalez, he did 9 of them. Sinaragius, he put in 5 himself in the latter stage of the session. We spoke to Jorge Martin yesterday and said, we're ready, we're waiting for you at turn 5, and he has not disappointed. This is the iconic, it is the shot of the season. MotoGP telah kembali di musim 2026 dan kami punya alasan besar yang membuat kalian wajib menyaksikan adu balap terbaik di dunia ini. Mulai dari persaingan di level GP atau Grand Prix yang kian menggila dengan teknologi baru, hingga yang paling fenomenal, bagaimana dua bocah Indonesia, yakni Mario Aji dan Veda, tampil luar biasa di sesi practice Thailand. Veda bahkan menunjukkan konsistensi yang mewah untuk tetap berada di papan atas. Dan inilah cerita di balik alasan kenapa kalian gak boleh ketinggalan MotoGP musim ini, yang dimulai dari Thailand saat ini. Tahun 2026 adalah puncak evolusi terakhir sebelum MotoGP berganti wajah secara total pada 2027 ke era 850cc. Dan karena ini tahun transisi, para teknisi pabrikan tidak lagi menahan diri untuk mengeluarkan inovasi paling ekstrim pada mesin 1000cc mereka, seperti aerodinamika ekstrim, ground effect. Dengan pabrikan seperti Aprilia dan Ducati menggunakan desain fairing bawah yang menciptakan tekanan negatif. Ini membantu motor menempel ke aspal saat menikung di kecepatan tinggi dan membuat cornering speed jadi tidak masuk akal. Lihatlah momen yang ditunjukkan raja yang dirindukan, George Martin, berikut ini. We spoke to Jorge Martin yesterday and said, we're ready, we're waiting for you at turn 5, and he has not disappointed. This is the iconic, it is the shot of the season. Itu adalah momen yang membuat banyak orang menilai George Martin melawan hukum fisika. Lihatlah betapa kagum para pecinta MotoGP menyaksikan momen keindahan tersebut. Bro, that lean is spectacular. Tulis akun Duk28557 mengomentari aksi George. They say sleeping in the corner, but they really do. Seriously. The iconic image of MotoGP with the 89. Beautiful. Saat ini sendiri, semua mata tengah tertuju pada sirkuit internasional Chang atau Buriram International Circuit di Thailand. Dengan sesi praktis pertama menempatkan pembalap asal Italia dari tim Aprilia, Marco Bezzecchi, di posisi pertama. Diikuti oleh Marc Marquez, Gian Antonio, hingga Acosta dan Joan Martin di posisi 5. Jelas musim ini akan jauh lebih ketat. Marc Marquez akan mendapatkan ancaman serius dari beberapa pembalap lain seperti Bezzecchi dan George Martin, di mana Aprilia sepertinya menemukan settingan terbaik untuk pembalapnya, yang kemudian dibuktikan dengan rekor lap tercepat sepanjang masa yang baru saja diraih di Buriram dengan waktu 1 menit 28,526 detik. Berpindah dari MotoGP, persaingan yang tak kalah seru datang dari Moto2. Dan gilanya, pembalap asal Indonesia yakni Mario Aji juga sukses tampil spektakuler. Di mana di sesi praktis kedua, Mario tampil sangat percaya diri. Ia tidak hanya cepat di lintasan lurus, tetapi juga mampu menempatkan motornya dengan sangat baik di tikungan-tikungan teknis Buriram. Di mana dengan performa tersebut, ia sukses menempati posisi tercepat kelima dengan waktu 1 menit 35,736 detik. Ia hanya terpaut 0,2 detik dari pemilik waktu tercepat, M. Gonzalez dari Spanyol. Posisi ini sendiri memastikan Mario langsung masuk ke sesi kualifikasi 2 atau Q2. Dengan peluang untuk start di baris depan atau front row di race day minggu nanti. Pindah ke Moto3, di sini pembalap debutan Indonesia yakni Veda Ega Pratama juga sukses membuat para pecinta balap tanah air bergairah. Pasalnya, meski ini adalah debut balapan perdananya di Moto3, Veda tak menunjukkan reaksi gugup. Sebaliknya, bak pembalap yang sudah matang, ia tampil konsisten di sesi praktis 1 dan 2. Di mana setelah menempati posisi 6 di sesi praktis 1, ia mampu menjaga penampilannya di praktis 2 dengan menempati posisi 8. Ya, meski ada penurunan peringkat, namun kecepatan Veda justru meningkat. Artinya, Veda sedang belajar memaksimalkan potensi motornya tanpa harus memaksakan diri hingga jatuh.
Dan itu adalah tanda bahwa dirinya merupakan pembalap yang cerdas dan sudah matang. Sebagai info, Veda sendiri juga masih tercatat sebagai rookie atau debutan dengan performa terbaik sejauh ini. Lihatlah beberapa komentar di media sosial yang menunjukkan optimisme para penggemar soal performa Veda. Banyak yang menilai, tanpa terlalu over ekspektasi, Veda berpeluang untuk bersaing di 10 besar Moto3 di sepanjang musim ini. Kalau dari gaya balapnya, cornering, overtake, gue yakin ini anak masuk papan tengah 10 besar klasmen Moto3 akhir 2026. Amazing Veda, pembalap yang berangkat pure dari prestasi, 100% talenta dan skill, dengan motor di atas kertas secara teknis di bawah merek sebelah. Dan buat yang nyinyir, lihat urutan prosesnya biar paham ya. Nih anak cara balapnya bukan kaleng-kaleng, agresif, cepat, kalau saja ditopang motor yang kompetitif, nih anak bakal jadi pesaing juara dunia. Veda dan motor Honda Team Asia. Sebagai info, di kelas Moto3, semua motor baik dari berbagai tim memiliki standar regulasi yang membuat satu spek dasar dari pabrikan. Jadi tidak boleh beda jauh antar tim. Tapi tim bisa tuning atau setup khusus seperti sasis, suspensi, mapping ECU, aerodinamika minor yang kemudian disesuaikan berdasarkan gaya riding rider. Nah, Honda Team Asia sendiri memberikan perlakuan spesial ke Veda dengan menyesuaikan motor Veda dengan karakternya. Ya, di musim ini, Veda diketahui mendapatkan motor NSF 250 RW yang dikenal agresif di tikungan atau corner dengan speed tinggi dan handling tajam. Dengan tarikan awal juga kuat karena mesin 250cc, 4 tak single cylinder yang rev tinggi. Motor ini menjadi cocok banget sama style Veda yang disebut agresif tapi cerdas, dengan skill late braking dan overtake di tikungan sempit yang menawan, dan dengan penyesuaian sesuai karakter Veda. Ada laporan bahwa Veda sukses adaptasi cepat banget sama NSF 250 RW, dan performanya bikin paddock Honda Team Asia mengakui potensi besar Veda. Mario Aji yang semakin matang. Berbeda dengan Veda yang baru menjalani debutnya di GP, maka Mario Aji adalah sosok yang sudah cukup berpengalaman. Ia telah berkompetisi di level Grand Prix selama 4 tahun sejak debut regulernya pada 2022. Mulai dari Moto3 di musim 2022 dan 2023, di mana bersama Honda Team Asia. Saat itu ia mencatatkan sejarah sebagai pembalap Indonesia pertama yang start dari baris depan atau front row di posisi ketiga saat GP Mandalika 2022. Sementara sejak musim 2024 sampai musim lalu di 2025, ia naik kelas ke Moto2 bersama Idemitsu Honda Team Asia. Di kelas ini, ia harus menjalani musim yang penuh tantangan adaptasi dengan motor yang lebih berat dan bertenaga. Dengan musim lalu, dapat dikatakan sebagai musim yang sulit dan emosional. Ia mencetak sejarah sebagai pembalap Indonesia pertama yang menembus 10 besar di Moto2, yakni finish ke-9 di GP Amerika. Namun, musimnya terganggu oleh cedera dislokasi bahu berulang yang membuatnya absen di beberapa seri. Ia pun mengakhiri musim 2025 di posisi ke-26 klasmen dengan total 8 poin. Dengan musim ini, Mario punya target untuk konsisten masuk dalam 10 besar di setiap balapan. Pada akhirnya, sirkuit internasional Chang di Thailand benar-benar menjadi saksi bisu betapa kompetitifnya pembalap Indonesia di kancah dunia musim 2026 ini. Mario Aji telah membuktikan bahwa pengalaman berbicara. Dengan menembus posisi 5 besar di Moto2 dan langsung lolos ke Q2, Mario menegaskan posisinya sebagai penantang podium serius di race day nanti. Sementara Veda Pratama menunjukkan bahwa sang debutan fenomenal telah menghapus semua keraguan. Konsistensi dan kecepatan yang terus meningkat di sesi practice Moto3 menunjukkan bahwa ia memiliki mentalitas juara yang matang untuk bertarung di 10 besar sepanjang musim. So, persaingan di Thailand ini baru permulaan dan kita lihat saja kejutan-kejutan apa yang akan dihadirkan oleh duo Indonesia ini.